Tidak ada yang menyangka, dia yang dulu dikenal paling jauh dari agama, justru menangis paling keras di detik terakhir hidupnya. Semua orang mengira waktunya sudah habis, tidak ada lagi kesempatan. Tapi ternyata, di saat nafasnya hampir berhenti, Allah masih membukakan satu pintu. Pintu yang selama ini ia abaikan. Pertanyaannya, apakah semua orang seberuntung dia? Namanya Arga, seorang pria biasa, usianya 32 tahun. Hidup di kota kecil, tapi dengan gaya hidup yang jauh dari kata sederhana. Sejak muda, Arga dikenal sebagai sosok yang bebas. Jarang pulang, sering nongkrong sampai pagi. Sholat, hampir tidak pernah. Bahkan, setiap kali diingatkan ibunya, ia hanya tertawa kecil. "Masih muda, Bu. Nanti saja kalau sudah tua." Kalimat itu selalu ia ulang. Padahal ibunya tahu, tidak ada yang tahu siapa yang lebih dulu pergi. Namun Arga tidak peduli. Baginya, hidup adalah tentang menikmati hari ini. Dan ternyata, itulah kesalahan terbesarnya. Hari-hari Arga dipenuhi kesenangan. Teman banyak, uang cukup, hidup terasa mudah. Namun perlahan, semuanya berubah. Bisnis yang ia jalani mulai bangkrut. Teman-temannya satu persatu menghilang. Yang dulu tertawa bersama, kini seolah tak mengenal. Di titik itu, Arga mulai merasakan sepi. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Dan saat ia pulang, ibunya hanya bisa menatap dengan mata penuh harap. "Arga, sholat ya nak." Kalimat sederhana itu justru terasa sangat berat untuk ia jawab. Namun, takdir berkata lain. Beberapa hari setelah itu, ibunya meninggal dunia. Dan di pemakaman, untuk pertama kalinya, Arga merasa kosong. Sangat kosong. Ia berdiri, menatap tanah yang baru ditutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya dalam hati, "Kalau aku mati hari ini, aku bawa apa?" Sejak saat itu, hidup Arga semakin hancur. Ia kehilangan arah. Tidak ada lagi tempat pulang. Rumah terasa sunyi. Dan setiap sudut mengingatkannya pada ibunya. Ia mencoba kembali ke kehidupan lamanya. Tapi tidak ada lagi rasa yang sama. Yang ada hanya hampa. Hingga suatu malam, Arga mengalami kecelakaan. Mobilnya tergelincir, menghantam pembatas jalan. Tubuhnya terpental. Darah mengalir, nafasnya mulai melemah. Di titik itulah, semua yang selama ini ia abaikan datang sekaligus. Ia teringat ibunya, ia teringat semua dosanya, ia teringat betapa jauh dirinya dari Allah. Dan untuk pertama kalinya, dengan suara yang hampir hilang, ia berbisik, "Ya Allah, kalau masih ada waktu, aku mau berubah." Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Ajaibnya, Arga masih selamat. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan perlahan kondisinya membaik. Dokter bahkan berkata, "Ini seperti keajaiban, kamu seharusnya tidak selamat." Di titik itulah, Arga sadar, ternyata Allah belum mengambil nyawanya. Bukan karena ia layak, tapi karena Allah masih memberinya kesempatan. Sejak hari itu, Arga mulai berubah. Pelan-pelan, ia belajar sholat. Ia belajar membaca Al-Quran. Ia mulai mendatangi masjid yang dulu ia hindari. Dan setiap sujudnya selalu ada satu doa. "Ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum aku benar-benar siap." Waktu berlalu. Arga bukan lagi orang yang sama. Ia memang tidak langsung menjadi sempurna, tapi ia terus berusaha. Dari yang dulu tidak pernah sholat, menjadi orang yang selalu menjaga waktunya. Dari yang dulu jauh dari Allah, menjadi seseorang yang selalu rindu sujud. Bahkan, ia mulai membantu orang lain, mengingatkan teman-temannya dengan cara yang lembut. Dan setiap kali ada yang bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Arga hanya tersenyum, "Karena aku hampir mati, tanpa bekal apa-apa." Kisah ini mengingatkan kita bahwa taubat itu selalu terbuka. Selama nafas masih ada,
Selama matahari belum terbit dari barat, Allah selalu menerima hambanya. Seperti dalam firman Allah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena ternyata yang kita butuhkan bukan waktu yang panjang, tapi kesadaran yang datang sebelum terlambat. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ada di posisi Arga, apa yang akan kamu lakukan? Dan kalau hari ini adalah kesempatan terakhirmu, apakah kamu sudah siap? Tulis amin di kolom komentar. Kalau kamu percaya, Allah selalu membuka pintu taubat untuk siapa saja.